Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatiz, ustadz-ustadz, guru-guru, sahabat-sahabat, kawan-kawan, tak dapat saya sebut satu persatu. Semua kita ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari mana kita datang? Kemana kita akan pulang? Berapa lama kita di tempat persinggahan ini? Apa yang akan mesti kita bawa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh akal. Karena akal tak bisa menjawab, maka Allah mengirim wahyu. Wahyu itu tidak bisa diterima semua orang. Maka Allah mengirim beberapa orang yang khusus menerima wahyu itu. Orang yang menerima wahyu itu membawa kabar. Kabar itu namanya naba. Orang yang menerima kabar itu namanya nabi. Asal katanya naba. Maka ada surat An-Naba. Amma yatasaalun anin naba. Anin naba'il am. Orang yang membawa naba itu adalah nabi. Atau nama lainnya adalah rasul. Rasul asal katanya risalah, utusan, message, risalah, pesan dari Allah. Yang menerima risalah itu rasul. Maka kita sebut dia wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi Nabi Muhammad itulah yang menjelaskan. Kalau menurut akal, kita ini hanya yang nampak ini saja, yang terdiri dari kuku, bulu, darah, tulang, daging, hanya zahir. Tapi kata Nabi Muhammad SAW tidak. Tidak hanya yang nampak ini aja, tapi ada yang lain, yaitu yang batin, yang tak nampak, itulah dia roh. Tapi Nabi tak terlalu banyak cerita tentang roh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu diberitahu tentang roh hanya qalil, sedikit saja. Maka kita tak boleh terlalu banyak bercerita tentang roh. Makanya ulama banyak bercerita tentang fikih. Fikih sholat, fikih zakat, fikih haji, fikih jual beli, fikih nikah, fikih jihad, fikih politik, fikih negara, fikul bi'ah, fikih lingkungan. Itu yang berkembang. Adapun tentang roh, maka itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mesti meyakini bahwa ada namanya roh. Lalu kemudian roh ini berkumpul semua roh, Allah ambil perjanjian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ketika berkumpul semua roh dan Allah mengambil persaksian. Apa kata Allah Ta'ala di hadapan roh itu? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Rabb kamu? Rabb itu artinya tiga. Mencipta, menjaga, memberi rezeki. Maka ketika kita mengatakan ya Rabb, artinya engkau mencipta aku, engkau menjaga aku, engkau memberi aku rezeki. Tiga inilah yang orang tak tahu. Siapa mencipta dia? Dari mana dia datang? Siapa yang menjaga dia? Apa rezeki yang akan dia terima hari ini? Manusia selalu cemas. Siapa mencipta engkau? Ya Rabb, Allah. Ini dengan segala ketakutan, dengan segala kilat petir menyambar, maka kita katakan, ya Rabb, engkau menjaga aku. Tak tahu kita entah apa rezeki yang kita terima hari ini sampai petang, maka kita katakan, ya Rabb. Maka ketika orang berkata, ya Rabb, dia sedang menenangkan dirinya dengan tiga. Ya Rabb, engkau mencipta aku. Ya Rabb, engkau memelihara aku. Ya Rabb, engkau yang memberi aku rezeki. Makanya Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi ij'alli waziran min ahli. Rabbi shrahli sadri. Nabi Musa mengatakan, ya Rabb. Begitu juga dengan Nabi
Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas shalihin. Karena ketika kita datang rasa cemas, maka mulut mengatakan ya Rabb. Begitu kita mengatakan ya Rahman, Engkau yang maha penyayang. Ya Rahim, Engkau yang maha pengasih. Ya Karim, Engkau yang maha dermawan. Ya Aziz, Engkau yang maha perkasa. Tapi begitu kita katakan ya Allah, maka disitulah berkumpul dua sifat. Sifat jamal, sifat kamal. Jamal, semua yang indah-indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya kamal, semua sempurna. Semua kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian diambil Allah lah perjanjian dari ruh tadi. Ruh saya, ruh ustadz, ruh abang, ruh kakak, ruh adik. Semua ruh tadi. Dalam dunia ruh kita tak ada tua, tak ada muda. Sama umur kita di ruh. Hanya saja waktu ruh masuk ke dalam jasad dan turun kemari, disitulah tahun kita lain-lain. Saya kebetulan memilih tahun 1977. Adik-adik ada yang muda, bapak-bapak ada yang tua. Itu hanya di alam sini. Di alam ruh kita sebaya semuanya, seumur semuanya. Makanya yang tua jangan merasa sedih, yang muda jangan merasa bangga. Mana tahu ada yang tua lalu sedih, saya ini lebih tua. Tenang Pak, di alam ruh kita sebaya. Ini. Lalu kemudian Allah Ta'ala setelah mengambil perjanjian ruh tadi, masuklah ruh ke dalam jasad. Sifat jasad ini kotor, darah. Kalau darah tidak mengalir, membeku, berubah menjadi nanah. Nanah maka menjadi ulat, menjadi cacing. Maka orang mati dimakan cacing tanah, berulat. Cobalah kita buang sampah beberapa hari dalam tong sampah. Itulah sifat jasad ini. Darah, daging, tulang, kuku, bulu, sumsum. Sifatnya rendah, tanah. Lalu kemudian ruh, cahaya, sifatnya tinggi. Ketika ruh berjumpa dengan jasad, ada dua kemungkinan. Ruh menjadi hina, kotor karena jasad, atau jasad menjadi mulia, terangkat karena ruh. Mana contohnya jasad yang kotor tadi terangkat karena ruh yang mulia? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami katakan kepada semua malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Padahal Adam dari tanah, rendah, hina, kotor, bau, hitam, busuk. Tapi begitu berjumpa ruh dengan jasad, naiklah derajat tanah, maka malaikat-malaikat pun bersimpuh sujud. Tapi kalau ruh tadi memperturutkan jasad, itulah yang disebut Allah Ta'ala. Lahum qulubun la yafqahuna biha, dikasih hati tapi tak mau berpikir, tak mau merenung. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, dikasih mata tapi tak mau memandang, tak mau menengok, tak mau mengambil pelajaran. Lahum adhanun la yasma'una biha, dikasih telinga tapi tak mau mendengar, tak mau mengambil iktibar. Ulaika kal an'am, mereka lebih hina, lebih rendah, lebih kotor, lebih busuk daripada binatang. Balhum adal, bahkan lebih hina, lebih kotor, lebih jelek, lebih buruk daripada binatang. Ruh dengan jasad berjumpa. Ruh, jasad. Begitu ruh berjumpa dengan jasad, berubah namanya. Kapur sirih putih, kunyit kuning. Begitu kapur sirih berjumpa dengan kunyit, berubah warnanya. Tidak kuning, tidak pula putih, tapi menjadi jingga. Begitu juga dengan ini. Ruh, jasad. Begitu berjumpa ruh dengan jasad, maka namanya berubah. Maka Allah panggil dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka Allah memanggil orang mati itu tak ada Allah panggil, ya ruh, tak ada. Kembalilah engkau ruh, tidak. Karena ruh ketika sudah berjumpa dengan jasad, berubah, punya nama baru, namanya nafs. Nafs ini punya keinginan. Ruh tak ada keinginannya. Tapi begitu dia berjumpa dengan jasad, muncullah keinginan. Ingin makan, ingin minum, ingin menikah, ingin populer, ingin kekuasaan. Itulah yang disebut dengan nafsu syahwat. Nafs, diri. Diri saya ini nafs, yang terdiri dari dua. Ada jasad, tulang, bulu, kuku, sumsum, darah, daging. Ada ruh, tak nampak yang ada di dalam. Berjumpa ruh dengan jasad, berubah dia menjadi nafs. Nafs ini ada keinginannya. Keinginan ini disebut dengan syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat.
nafs diri tadi ada syahwatnya. Minan nisa, ingin perempuan. Wal banin, ingin anak. Zuinal nasubur syahwati minan nisa wal banin. Wal qanatiril muqantarati, ingin perhiasan. Minaz zahab, emas. Wal fiddah, perak. Wal an'am, ingin binatang ternak, kambing, sapi, kerbau, onta, lembu. Wal hars, ingin punya kebun sawit, kebun karet. Wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah keinginan-keinginan dunia. Lalu kemudian Allah mengharamkan itu semua? Tidak. Allah tidak haramkan keinginan itu. Tentang masalah perempuan, Allah tak haramkan. Yang penting diikat dengan pernikahan. Fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Tentang masalah anak, anak tidak haram. Justru anak menjadi baik. Idza matal insan, kalau manusia mati putus amalnya. Yang mengalir justru anak. Waladun salihun, dengan syarat dididik dengan anak yang soleh. Emas tak boleh, haram. Dalam Islam emas boleh, silakan. Yang penting bayar zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar. Kenapa itu yang Ustaz sebut? Kebetulan itu yang ikut acara ini. Nah, yang tak ikut seluruh Basnas di seluruh Indonesia. Lalu kemudian tentang masalah kebun. Tak boleh kita punya kebun sawit banyak, kebun karet. Silakan punya kebun sejauh mata memandang. Tapi ingat, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Jadi Islam itu menjelaskan kita tentang eksistensi diri kita, tentang hakikat asal muasal diri kita, tentang apa keinginan yang muncul setelah ruh berjumpa dengan jasad. Lalu selama ruh berjumpa dengan jasad ini, dibiarkannya lah berkeliaran di atas muka bumi ini. Hanya saja selama di atas muka bumi ini banyak yang lupa, banyak yang lalai. Maka kita perlu sejenak menyepi, menyendiri untuk mengingat. Maka dikasih kita waktu tengah malam. Sengaja waktu malam itu disediakan Allah Ta'ala untuk supaya kita merenung sejenak. Zaman dulu orang merenung jam 2 malam. Kita tak bisa merenung jam 2 malam. Kenapa? Karena Real Madrid sama Barcelona main jam 2 malam pula. Tak bisa. Lalu kemudian dikasih Allah Ta'ala masjid untuk menenangkan diri, tenang di masjid. Pun juga tak tenang. Karena ribu hiruk pikuk. Dikasih Allah Ta'ala waktu sholat untuk tenang. Di saat sholat itu pula tak tenang. Allahu Akbar. Apa bunyi handphone semuanya. Padahal sudah tertulis di situ. Alhamdulillah dikasih Allah kita satu tempat. Handphone tak ada berbunyi. Karena tak ada listrik, tak ada signal. Sebenarnya kita berkumpul ini adalah untuk sejenak merenung. Kita ini mau kemana? Kita ini sedang apa bekal yang akan kita bawa, dan nanti ada masanya ruh ini berpisah dengan jasad. Disitulah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah engkau menghadap Allah dalam keadaan engkau ridha, Allah pun ridha. Fadkhuli fi ibadi, menyatulah engkau dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke surga bersama hamba-hambaku, para nabiku, para waliku, para syuhadaku, para orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk dalam undangan itu insyaallah. Al-arwah junudun mujannadah. Roh ini macam tentara. Macam mana tentara? Tentara itu berserak tentara. Ada tentara angkatan laut di sana bajunya putih, ada tentara angkatan udara bajunya biru langit, ada tentara TNI angkatan darat bajunya loreng. Tentara berserakan. Wa ma ta'arafa i'talaf. Kalau sifatnya sama, dia akan bersama. Wa ma tanakara minha wa ma tanakara minha ikhtalaf. Tapi kalau dia sifatnya berbeda, dia akan mengasingkan diri. Roh ini macam tentara, kata Allah Ta'ala, bercampur-campur. Tapi nanti kalau sifatnya sama, otomatis dia nanti akan mendekat, merapat, menyatu. Tapi kalau sifatnya berbeda, maka otomatis dia akan memisahkan diri. Sekarang nampak, kita ini semuanya profesinya macam-macam. Ada yang ustadz, ada yang guru, ada yang bisnismen, ada yang PNS, ada macam-macam. Tapi karena ruh tadi punya sifat kesamaan, akhirnya dia bisa bersama. Berapa banyak orang satu sekolah, satu pesantren, tapi kemudian tak bisa bersama. Kenapa? Karena sifat-sifat yang memiliki perbedaan. Kira-kira apalah kesamaan kita subuh ini? Pertama, sama-sama hamba Allah.
bukan hamba harta, bukan hamba dunia, bukan hamba kekuasaan. Amin. Yang kedua, sama-sama takut dan cemas cemana balik nanti. Ada kesamaan. Tapi kemudian sama-sama saling menyabarkan. Ada yang satu ketakutan, kami ini susah jalannya, ini banyak menyeberang sungai. Datang satu menyabarkan, itu cuma locah-locah aja. Locah-locah gitu. Saya dengar tadi itu isi-isi di belakang. Tak usah pikirkan semana kita balik. Kita jalani aja. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa orang yang ada kesamaan bisa bersama. Kalau kita tengok ada orang di airport, awalnya sendiri-sendiri, tapi kemudian ketika akan duduk, bisa nanti beberapa orang akrab berdua. Cobalah kita duduk di situ. Apa yang membuat mereka bisa akrab? Karena ada kesamaan-kesamaan. Kita yang agak asing, agak ini, coba kita dengar agak-agak nguping sedikit. Apa yang mereka bicarakan? Oh, ada kesamaan. Rupanya mereka sama-sama hobi otomotif. Sama-sama ceritanya gitu. Iya, kami ini 4x4 masuk gini. Oh, ini kemarin. Kami baru balik dari Batu Tilam. Oh, ini yang berangkat ke Batu Tilam kemarin. Apa nama komunitasnya? Atos. Atos. Atos itu kareh. Keras keinginannya hingga sampai kemarin. Atos. Jadi berbagai macam keinginan. Ada keinginan yang sama. Ada keinginan yang sama. Sudah berapa kali kemari Pak? Kami Pak Ustadz ya kira-kira 4-5 kali lah. Apa saja program kalian di sini? Kami sudah berbagi. Oh, ternyata dari berbagai macam latar belakang, basic pengetahuan, keluarga, suku, bahasa, tapi ada satu kesamaan, sama-sama ingin berbagi. Mereka tidak ustadz, mereka tidak penceramah yang selalu mengatakan di masjid, bersedekahlah, berwakaflah. Mereka dengan berbagai macam profesi, tapi kesamaan itulah yang membuat kita bertemu di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buminya. Akhirnya kita bersama, sama-sama membawa beras, sama-sama membawa bantuan, sama-sama akhirnya kita bertemu. Itu menunjukkan walaupun orang itu berbeda, kalau keinginan dan niat baiknya sama, dia akan dipertemukan. Makanya ketika ada sahabat Nabi yang berkulit hitam, hamba sahaya, bukan orang Arab, sementara Nabi Muhammad SAW Quraisy, mulia, putih, bersih, Nabi, Rasul, utusan Allah, dipeluknya Nabi. Karena dia tak ada kesamaan sama sekali. Warna kulit tak sama, sukunya tak sama, bahasanya tak sama. Tapi apa kata Nabi SAW waktu dia peluk kuat? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Insya Allah kita yang kita cintai sama. Yang kita cintai Allah, yang kita cintai Rasulullah, yang kita cintai wa hubbal masakin, yang kita cintai du'afa. Maka kebersamaan. Ada komunitas Kampar Berbagi, ada komunitas Atos, ada komunitas Yayasan Tabung Wakaf Umat, ada komunitas Basnas, ada double kabin, macam-macam lah. Pokoknya semuanya ada satu persamaan. Itulah yang mau kita selamatkan ini. Jadi yang sudah membuat komunitas-komunitas, alhamdulillah, jangan terjadi gesekan-gesekan. Siapa yang paling mulia di antara komunitas ini? Allah memberikan jawaban. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling mulia di antara komunitas ini? Apakah ustadz yang berceramah ini? Apakah para ustadz? Enggak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok bentuk rupa kamu. Wala ila suwarikum, tak menengok rupa kamu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, tak menengok badan fisik tubuh kamu. Wala ila suwarikum, tak menengok rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok Allah hati kamu. Kalau udah cerita hati mana kita tahu? Saya tak tahu apa isi hati Ustadz Al-Nob, saya tak tahu apa isi hati Ustadz Jarlis, saya tak tahu apa isi hati Ustadz Asrori. Yang tahu isi hati kita hanya Allah. Maka Allah katakan 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, di dalam. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang nampaknya baik, yang nampaknya masyhur, yang nampaknya populer, yang nampaknya Ustadz Abdul Somad, ternyata dibukakan Allah Subhanahu wa taala hatinya. Yauma tublas sarair. Pada hari itu dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma stur uyubana.
Ustur artinya tutupilah aib cacat kami, karena sesungguhnya kita mulia bukan karena kita mulia, kita dimuliakan Allah karena Allah masih sayang, ditutupinya segala aib cacat dan kekurangan kita. Mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari hasad, bersih dari dengki, bersih dari merasa diri lebih mulia, lebih terhormat, lebih berilmu, lebih alim, lebih banyak amal. Kebersamaan inilah yang bisa kita membuat kita duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Tapi yang namanya manusia ini mungkin lupa lalai. Alhamdulillah, insya Allah ke depan tiap bulan kita bersama setiap hari Jumat kedua, sholat Jumat bersama, bagi-bagi sembako, habis itu i'tikaf malam dari mulai jam 2 ke jam 3 mengaji, jam 3 ke jam 4 sholat tahajud witir, habis itu zikir muhasabah 20 jam bersama Ustaz Abdul Somad yang sempat datang. Alhamdulillah, yang tak sempat datang bisa diikuti program di Yayasan Tabung Wakaf Umat Official. Ke depan kita lebih buat jadwal berkala seperti ini, seluruh kabupaten kota kita akan telusuri bersama-sama insya Allah. Amin. Program kita tak banyak, keinginan kita pun tak banyak. Di situ kita menemukan ketenangan, di situ kita menemukan hati kita bersama, di situ kita menemukan kita sedang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan ini kita lakukan? Sampai akhirnya ruh berpisah dengan jasad. Maka Allah berjanji, wa allaw istaqamu 'ala tariqati, kalau kalian istiqamah di sini, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami berikan kalian air minum. Kenapa disebut air minum? Karena orang sakaratul maut itu seperti datang setan membawakan. Maka setan waktu itu menawarkan, kalau kau mau ikut aku, kuberikan engkau ini. Maka banyak orang yang waktu mau sakaratul maut itu menggeleng. Di antaranya disebutkan dalam satu kitab, saat orang mau sakaratul maut dibisikkan la ilaha illallah, menggeleng dia. Ternyata dia sudah berada di alam yang lain. Setelah dia tersadar, kenapa kau tadi waktu ku katakan la ilaha illallah menggeleng? Kata dia, saat itu datanglah setan membawa air. Maukah engkau? Artinya sampai mau sakaratul maut pun setan itu datang. Dan bagaimana cara kita supaya selamat dari setan itu? Maka disebutkan, innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Allah. Maksud Allah di situ zikir. Itulah tadi kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Puncaknya adalah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Allah, tsumastaqamu, istiqamah dia. Maka waktu mau sakaratul maut, waktu keluar ruh dari jasad itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Waktu setan jin mau mengganggu, malaikat mengawal dia. Dengan syarat istiqamah. Waktu itu saya tak bisa membela, siapapun tak bisa menolong. Menolong diri masing-masing. Di ruang ICU sendirian, anak, menantu, kawan, sahabat tak boleh masuk. Sendirian jam 1 malam meregang nyawa. Kunci, security di luar. Siapa yang bisa menolong? Zikir kita itu yang bisa menolong. Maka saya buat zikir tadi panjang, supaya itu amalan kita hari-harian. Habis subuh sekali, petang sekali. Petang habis asar, tak bisa habis asar, habis maghrib. Tak bisa habis maghrib, habis isya. Tak bisa habis isya pas mau tidur malam. Tak bisa juga waktu tahajud malam. Tak juga bisa sampai besok pagi, kalau masih hidup. Bacaan-bacaan yang kita baca tadi, dari awal sampai akhir yang kita baca tadi, insya Allah ada rekamannya, bisa diulang-ulang lagi. Turunlah malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Orang yang mau sakaratul maut itu ketakutan. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Orang yang mau sakaratul maut itu sifatnya dua. Pertama takut. Takut melewati sakaratul maut, takut melewati pertanyaan mungkar nakir, takut. Yang kedua sedih. Sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan anak menantu keluarga, sedih meninggalkan sahabat, sedih meninggalkan double kabin 4x4. Sedih meninggalkan foto-foto kenangan, sedih semuanya yang datang semua waktu mau sakaratul maut. Lalu siapa yang menenangkan? Waktu itu kawan tak bisa menenangkan. Datanglah malaikat menenangkan. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau wahai calon jenazah, kau mendapatkan yang dijanjikan Allah. Waktu ruh mau keluar itu, malaikat pun mengepakkan sayapnya, nampaklah tempat dia di surga. Maka dia pun tersenyum, walaupun mati itu sakit, hilang sakitnya karena nampaknya tempat dia.
Kita kalau nampak kita tempat kita, maka hilang takut kita. Ini kita ini takut ini kan tak nampak tempat balik ini macam mana. Bukan balik, jalan balik. Balik di akhirat. Jangan terlalu fokus memikirkan balik. Balik nanti maksudnya balik. Balik ke akhirat itu tak nampak. Itu makan cemas. Dikepakkan malaikat sayapnya, nampak tempat situ. Begitu nampak dikepakkan malaikat sayap, nampak saya tempat saya di situ. Sebelah kanan tetangga saya Ustadz Jarlis, sebelah kiri Ustadz Asrori, sebelah depan Ustadz Alnab. Baru keliling-keliling itu nampak di situ ada double kabin, ada Atos, ada Basnas, ada YTWU. Maka tenanglah hati karena rupanya kita menghadap Allah tidak sendirian. Masuk surga itu tak sendirian. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti kalian akan dibawa ke pintu surga zumara. Zumara berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah, berkomunitas-komunitas. Insyaallah komunitas kita yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa istiqomah kalau tidak berjamaah. Karena sifat manusia ini lupa, silap, lalai. Tapi kalau udah berjamaah, bergrup pasti diingatkan. Ustaz Somad, gimana program kita kemarin? Ustaz Alnab WA saya, gimana? Ustaz, gimana program kita? Mau tak mau, suka tak suka, ada motivasi, ada keterpaksaan. Tidak akan mungkin bisa istiqomah kalau tidak berjamaah. Maka syarat mau istiqomah adalah berjamaah. Hijrah dulu. Sesudah hijrah, jamaah. Kalau sudah berjamaah, istiqomah. Kalau sudah istiqomah, baru janji Allah pasti husnul khotimah. Langkah 4 ini banyak orang yang baru salah langkah pertama. Hanya hijrah, tapi tak mau berjamaah sendirian. Hanyut. Hijrah, jamaah, istiqomah, husnul khotimah. Kalau udah husnul khotimah, game is over. Selesai. La ilaha illallah. Habis, mati. Kita pun berpindah ke alam barzah, tinggal menunggu tiupan sangkakala hari kiamat. Maka didoakan, Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Ustadz, ada tak rasa takut mati itu? Ada. Tapi setelah dipelajar-pelajar, baca-baca, saya ketakutan antara kecemasan, ketakutan dengan harapan sama berimbang. Kalaupun aku mati, insya Allah jamaah, sahabat-sahabat mendoakan. Siapa yang memasang paku lantai ini dulu? Siapa yang menegakkan tiang-tiang sehingga kita sholat subuh, berzikir ini? Maka kalau dia masih hidup, mengalir pahalanya ke dia, ke keluarganya, ke anaknya. Kalau dia sudah meninggal dunia, mengalirlah ke makam dia. Itulah yang ingin kita lakukan. Membangun masjid, bangun musola, tak sanggup membangun, ikut gotong royong, tak juga bisa, paling tidak mengecat dindingnya macam semalam. Cuman yang kita khawatirkan, begitu masuk nanti di akhirat ditunjukkan catatan, inilah yang dinding yang kau cat. Mengecat dinding Nurul Yakin di Kebun Tinggi. Keterangan demi konten. Ustadz nyindir kami, enggak nyindir saya. Saya itu kalau ceramah yang saya sindir diri saya sendiri. Cuman kadang ada juga orang tersinggung. Inilah amal kau Abdul Somad. Penyerahan beras, penyerahan semen, peletakan batu pertama, pelantikan wisuda, tahfiz Quran Abdul Somad. Tapi ternyata kau hanya ikut seremonialnya saja. Peletakan batu pertama Abdul Somad, penandatangan prasasti Abdul Somad, penyerahan beras Abdul Somad. Rupanya bukan punya kau Abdul Somad. Kau masuk surga hanya seremonialnya saja. Jangan-jangan amal kita nih habis melayang gara-gara ini. Dan untuk apalah kita share video ini? Untuk syiar. Supaya orang jangan menyangka Ustadz itu hanya bercakap aja. Apa tuh? Maunya kalau diundang bupati, gubernur, wali kota, pejabat, BUMN. Kalau ke kampung-kampung tak mau. Sebenarnya yang kita lakukan ini sekarang ini adalah pendidikan untuk ustadz-ustadz generasi masa akan datang. Itu sebenarnya yang kita lakukan. Tarkul amal li ajlina syirik. Tak jadi kita beramal ini karena takut dipuji orang. Syirik. Wal amal li ajlihim
Wal amal li ajli tarkul amal li ajli nas riya. Tak jadi beramal karena ingin dipuji orang, riya. Kata Imam Fudail bin Iyad. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Lalu bagaimana caranya? Lakukan saja, serahkan pada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan takut beramal karena takut dipuji orang. Jangan pula ingin beramal karena ingin disanjung orang. Saya selalu camkan itu dalam hati supaya kita selamat. Mudah-mudahan, boleh jadi kita tak selamat. Boleh jadi Abdul Somad tak selamat karena doanya. Tapi saya yakin Abdul Somad selamat karena doa orang lain. Amin. Kenapa begitu logikanya Pak Ustaz? Ustaz Asrori kalau dia berdoa untuk dirinya sendiri belum tentu makbul. Boleh jadi tak makbul. Tapi kalau dia berdoa mendoakan saya pasti makbul. Kenapa? Karena doa dia terhadap saya pastilah karena cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa saya untuk diri saya boleh jadi tak makbul. Tapi doa saya untuk Ustadz Tatang, untuk Ustadz Jamal, untuk Ustadz Endri, untuk jamaah, untuk double kabin pasti dikabulkan Allah. Kenapa? Karena pastilah doa itu karena cinta terhadap saudara. Rajulani, dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berjumpa karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kita tak ada kepentingan apapun. Kita hanya beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.